Dan alhamdulillah ya Unilak itu sangat mensupport gitu karena kampus kita kampus ramah disabilitas. Nah, buat teman-teman berarti nggak boleh ragu dong ya. Silahkan Bu Ayu diajak Bu Ayu. Ayo, ayo gabung di pendidikan khusus ya Universitas Lancang Kuning karena memang kita menerima penghargaan loh dari Komisi Nasional Disabilitas universitas yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu Ayu? Sehat, alhamdulillah. Bu Yesi? Oke, alhamdulillah kita sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, kita kembali di Unilak Podcast, tentunya dengan saya, host dadakan, Yesi Novitasari. Baik, kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Ayu tadi yang sudah menyapa sedikit dan juga Pak Efran. Coba kita ini deh, Bu Ayu ini namanya emang Ayu atau gimana nih Bu? Nama lengkapnya sebenarnya Iya. Sri Wahyuni. Oh, Sri Wahyuni. Iya, Sri Wahyuni. Panggilan sehari-hari itu Ayu. Kenapa? Doa ya supaya kelihatan Cantik Ayu gitu ya. Ini panggilan memang dari orang tua. Oh gitu. Berarti emang panggilan dari keluarga Ayu sampai ke mahasiswa juga manggilnya Bu Ayu, luar biasa. Jadi kalau ada yang manggil Bu Yuni itu sepertinya kurang dekat. Kurang gitu. dekat. Orang jauh berarti. Iya, baru kenal gitu ya. Atau Bu Sri, pernah dipanggil Bu Sri ya Bu ya? Sering? Sering sekali. Sering. Nah, Bu Sri Wahyuni atau Bu Ayu ini sebagai Ketua Prodi di program studi pendidikan khusus. Oke, sebagai ketua program studi di pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Nah, kira-kira udah ada sekretaris prodinya nggak? Belum ya? Belum, karena kita baru ini angkatan kedua, prodinya juga baru, tapi insya Allah kedepannya itu ada, sudah direncanakan. Kita pindah yuk ke sebelah. Boleh. Ini dengan siapa Pak? Saya sendiri walaupun mirip ya orang pribumi ya Bu ya, Iya. tapi namanya Efran Zudeta. Luar biasa. Ini Iya, kayak keren ini lah ya, namanya, Bu. orang luar Western. Western. Makannya juga Western atau gimana nih? Makanya masih nasi uduk, Masih Terakhir nasi. jengkol juga. jengkol, nasi goreng. Oke. Gitu. Kalau Pak Efran sendiri gimana? Memang asli dari Pekanbaru Riau atau dari mana nih Bapak? Saya perantau Bu. Jadi dulu itu saya sebenarnya dari daerah Jambi. Oh, namanya Jambi. Di Gunung Kerinci gitu Bu. Karena tuntutan pekerjaan ya anak tunggal paling Tua. paling Iya. tua. Anak jadi sulung. Anak sulung. merantau pernah ke Duri juga selama 1 Oh, tahun. kampung saya. Ke Duri terus Duri 1 tahun terus bagusnya lanjut S2 nih. Oh Jadi gitu. lanjutlah S2 selama 2 tahun di Jogja itu Bu. Luar Di biasa. Anak sulung, anak gunung, Iya. perantau. Ya, Ya. itu lengkap Bu ya. Pakai Sekarang jadi dari Jambi ke Jogja. Itu terus ke Pekanbaru ngapain Pak? itulah Bu, itu jalan Tuhan saya kira ya Bu ya. Jalan Tuhan. Jadi kiranya saya cuma menjalani, ternyata diarahkan sampai saat ini sudah di Pekanbaru. Jadi 1 tahun di Duri, terus 2 tahun di Jogja, setelah 2 tahun di Jogja, merantau di Bogor 2 tahun, setelah ini tiba-tiba di Pekanbaru. Tapi Bapak di Pekanbaru ini memang sudah PKH gitu ya, memang pendidikan khusus tujuannya ya. Pendidikan khusus, ya. Latar belakang pendidikan memang Iya. pendidikan khusus. Karena pendidikan khusus lah saya bisa ke luar daerah Bu. Jadi pendidikan khusus ini ibaratkan ya berkah bagi saya bisa merantau ke luar daerah. Ternyata sangat dibutuhkan di banyak daerah. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk narasumber kita hari ini. Nah, tetapi nih teman-teman, ada bisikan bahwa Bu Ayu ini ternyata nggak langsung terjun ke dunia pendidikan khusus. Awalnya justru di Pendidikan guru PAUD ya. pendidikan guru PAUD. Nah, itu kenapa tuh? Itu awalnya di tahun 2016 ya. Kita ada berdiri program studi baru PG PAUD di Unila, kebutuhan dosen waktu itu gitu ya, sehingga saya direkrut itu waktu rektornya Bu Hasnati. Oh iya, Bu iya. Hasnati. Di PG PAUD sudah asesor juga. Oh iya. Kemudian ini karena kebutuhan lagi nih, permintaan dari Provinsi Riau Pemprov ya, untuk mendirikan program studi pendidikan khusus
kosong di prodi kaprodinya. Jadi saya ditempatkan di pendidikan khusus. Luar gitu. biasa. Dan kita ketahui bahwa Bu Ayu ini teman-teman tidak hanya sebagai akademisi tetapi juga sebagai asesor di Banpaut. Luar biasa. Luar biasa. Nah, berbicara tentang pendidikan khusus, ini kan prodi yang baru ya. Kok berani sih buka prodi baru di tengah-tengah maraknya digital, media, sistem informasi, teknologi jaringan. Kenapa harus pendidikan khusus? Iya, betul. Nah, tadi kan udah disampaikan ya permintaan provinsi gitu ya, Pemprov. Seberapa banyak Bu permintaannya itu? Sangat dibutuhkan gitu, bukan seberapa banyaknya, tapi udah ada di Pekanbaru. belum, karena itu ya menjawab pertama, sekarang itu kan pendidikan harus inklusi ya, SD, SMP, SMA, bahkan di PG PAUD pun ya itu udah harus menerima, nggak boleh hak ya, memenuhi hak semua warga negara berhak. Tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus yang masuk. Jadi semua sekolah udah harus inklusi gitu kan. Jadi itulah kenapa lulusan dari PKH itu sangat diperlukan. Makanya kalau mau ada lulusan PKH tentu kita harus didirikan program studi pendidikan khusus gitu benar. Dan ini baru satu-satunya ya di Provinsi Riau. Nah, gitu. catat ya buat teman-teman semua, jurusan pendidikan khusus ini baru satu-satunya di Provinsi Riau. Luar biasa. Jadi lowongan pekerjaan itu sangat menanti, Bu. Oh, gitu Jadi ya. dulu pernah cerita sedikit Bu Ayu kan kemarin kan saya diturunkan ke Dumai itu, Bu. Diturunkan ya, Pak ya. Diturunkan Dari ke langit. Narasumber waktu itu. Oh iya, siap. Bu, jadi mau kasih materi lah tentang dasar-dasar anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi di SLB, Bu. Jadi saya aneh kan. Ini SLB tapi saya memberi dasar-dasar anak berkebutuhan khusus. Ternyata setelah saya ke SLB-nya ternyata hampir 75% belum pendidikan khusus. Waduh, gurunya belum tamat S1 PKH. Iya. Jadi gimana ini nih? salah satu ajang promosi juga bagi saya di Dumai untuk mengajak ayolah ikut PKH karena sangat dibutuhkan. Karena masih sedikit tenaga pendidikan khusus terutama di Provinsi Riau. Tentunya pendidikan khusus, tentu ada treatment khusus untuk anak-anak yang juga memiliki kekhususan gitu ya. Nah, ini gimana? Apakah mahasiswa kita juga ada yang memiliki kekhususan atau kita sebut dengan apa biasanya Bu Ayu? Difabel ya. Difabel. Penyandang disabilitas. Penyandang. Apakah ada mahasiswa kita penyandang difabel, penyandang disabilitas di prodi PKH? Udah, kalau di prodi PKH kita ada 8 orang ya. 8. Itu tunarungu dan Sama tunanetra. Dan di Unilak itu sendiri itu udah ada loh alumni yang berkebutuhan khusus. Ada tuh yang di Instagram itu. Oh iya. Bu Santi, suaminya ya. Itu alumni dari Fasilkom Unilak. Fasilkom juga. Difabel, tunarungu. Jadi gimana nih Bu Ayu untuk dosen-dosennya, artinya gimana kita memberikan pembelajaran dengan mahasiswa kita yang difabel? Iya, kalau kita berani buka pendidikan khusus tentu kita harus sarkas kita sediakan gitu ya. Kalau untuk pembelajaran biasanya, kalau untuk pengelolaan kelas itu kami utamakan untuk tunanetra itu di depan karena menajamkan pendengaran gitu ya. Kalau yang tunarungu kebetulan kita baru 2 ya. Tunarungu itu kita pakai web captioner. Tetap dengan bantuan-bantuan teknologi. Ada. Kemudian nanti kita kerjasama dengan PLPD ya. Ini kan baru angkatan pertama. Jadi angkatan pertama ini diharapkan nanti bisa jadi relawan disabilitas. Jadi kakak kelas itu pendamping di kelas untuk adik-adiknya gitu. Jadi di samping ada sosialnya, di situ juga mahasiswa belajar ada sedikit mungkin penghasilan dari situ. Gitu. Luar Jadi biasa. Jadi ketika kita mengajar anak berkebutuhan khusus, terutama tunanetra atau hambatan penglihatan, ini bukan hanya di depan, juga sumber cahaya yang kita lihat juga. Karena ada beberapa yang anak hambatan penglihatan itu akan lebih jelas apabila ada cahaya seperti itu. Terus kenapa tunarungu juga ditaruh paling depan? Juga selain juga sebagai mempermudah untuk matanya bisa menjangkau materi, juga lebih ada tunarungu tuh lebih kayak membaca oral, Bu. Jadi membaca gerak bibir kita ya. Seperti itu.
Tapi untuk dosen-dosen itu semua sudah dibekali. Bisa dipakai. Dibekali. Awal-awal masuk dulu kita kan kebetulan udah ada 6 dosen di prodi PKH. pendidikan khusus. Ini luar biasa nih. Luar biasa. Kita lengkap ya, Lengkap. paket lengkap. Pakai Ada Boleh, dari boleh. bimbingan konselingnya. Luar Nah, biasa, konselingnya ada. Ada psikolog, Psikolognya ada. bukan psikologi ya, tapi psikolog. Psikolognya ada. Asesmen nanti kita oleh psikolog gitu ya. Kemudian ada juga yang memang S1 S2-nya dari PLB, pendidikan luar biasa. Waduh, berarti ini merupakan perpaduan ya, perpaduan yang sangat harmoni. Iya, pakai Artinya komplit. ada pembelajarannya di sana nanti, ada bimbingan konselingnya, ada psikolognya, dan Iya. ada langsung anak berkebutuhan khususnya. untuk luar biasanya, pendidikan luar biasanya. Aduh, berarti kompeten sekali dosen-dosen yang ada di prodi PKH ini. Dan alhamdulillah ya Unilak itu sangat mensupport gitu karena kampus kita kampus ramah disabilitas. Nah, buat teman-teman berarti nggak boleh ragu dong ya. Silahkan Bu Ayu diajak Bu Ayu. Ayo, ayo gabung di pendidikan khusus ya Universitas Lancang Kuning karena memang kita menerima penghargaan loh dari Komisi Nasional Disabilitas universitas yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus terbanyak gitu Pak Efran. Iya. Kemarin itu Bu Vivil ya Ketua PLPD dengan Pak Rektor menerima ini penghargaannya ya di Jakarta untuk Jadi, kampus kita. Universitas Lancang Kuning ini menerima mahasiswa difabel terbanyak. Iya. Kemudian pendidikan khusus ini hanya satu Di Satunya Provinsi di Riau. Provinsi Riau. Tunggu apa lagi teman-teman? Kita Iya. semua menunggu teman-teman untuk ada di Universitas Lancang Kuning prodi pendidikan khusus. Iya. Nah, tapi kita perlu tahu nih Bu Ayu dan Pak Efran, apa sih keunggulan di sini selain tadi dosennya oke, kemudian kita bisa memahami kebutuhan anak dari Iya. cahaya, ruangan, itu udah kita Iya. pelajari. Apalagi nih, kira-kira dari sistem akademik, ada nggak sih tips-tipsnya untuk anak atau jurus jitunya bisa tamat lebih cepat atau Iya. gimana? Itu gimana kira-kira Itu Bu salah Ayu? satu poin kita ya, Iya. bahwa yang daftar di pendidikan khusus kita jamin untuk tamat 3,5 tahun Bu Yesi. Wow, 3,5 tahun saja. Jadi, Tapi gini, itu kan 3,5 tahun cukup singkat ya. ya, Biasanya bisa diburu dengan yang istilahnya alhamdulillah normal gitu, mohon maaf. Ini bisa nggak yang difabel Bisa. ngejar? Bisa, kita cover Bisa. untuk yang difabel. Karena kita inklusi, Berarti nggak ini ada beda. Kita berarti sama, siap dong untuk tanggung jawab besar ini ya. insya Allah. Insya Allah. 3,5 tahun Insya Allah. mahasiswa Mm-mm. PKH. Jadi untuk awal-awal ini teman-teman sejawat sudah kami didik ya Bu Ayu ya. Mm-mm. Jadi teman-teman ini karena mengalami kekurangan atau hambatan, mereka tentunya Ngikut sedikit ya, banyaknya butuh bantuan butuh bantuan. dan mereka peka terhadap hal tersebut. Gitu. Iya. Kami harapkan juga ini akan terus berlanjut sehingga membantu anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk menyelesaikan studinya juga. Iya, terus Ini terbukti Mm-mm. dari setiap tugas gitu kami terkadang saya terharu Bu. Jadi ketika dia observasi ke lapangan, jadi mereka lah yang mengajak itu merangkul. Kalau nggak bisa memaparkan secara secara jelas ke sekolahnya, mereka yang membantu gitu. Dari segi tugas saja mereka sangat akrab, sangat sangat terbuka, Saling apalagi membantu. dengan tugas akhir tersebut. Jadi kami Iya. sangat yakin dan percaya seperti itu. Ini pengalaman juga ya kalau di Fadiksi ya, PKH itu kan di bawah Fakultas Pendidikan dan Vokasi. Oke. Itu kita ada program namanya FKIP Ideas. Oh, iya. Jadi dosen-dosen itu memasukkan tema-tema penelitian payung mereka ke dalam Ini aplikasi dalam itu. rangka memudahkan mahasiswa. Mempercepat mahasiswa Mempercepat. selesai kuliah, selesai skripsinya cepat, bisa 3,5 benar-benar. tahun. Jadi mereka sampai PPL. Jadi maksudnya gini ya, mahasiswa ketika sudah di semester 7 itu Iya. bisa milih judul gitu. Iya, milih boleh. judul skripsi. Boleh. Bisa. Itu sudah berlangsung atau gimana Bu Ayu? Sudah berlangsung dari tahun 2019 gitu. Dan Berarti insya Allah dari efektif. 2019 sampai dengan 2003 ini gimana? Efektifkah mencetak lulusan kita dengan Iya. cepat? Rata-rata itu mahasiswa di Fakultas Pendidikan dan Vokasi itu 3,5 tahun udah selesai. Luar Bahkan biasa. ada nih penelitian terakhir nih mahasiswa saya ya, dia R&D itu tahu ya Iya. kita ya kalau untuk penelitian R&D. Jadi itu R&D lama. itu penelitian dan pengembangan, teman-teman, tidak hanya meneliti, tapi kita juga menghasilkan produk. Iya. Gimana Bu Ayu? Selesai 3,5 tahun. 3,5 tahun. Boleh Luar sebutin biasa. nama mahasiswanya? Boleh Bu Ayu. Siapa itu? Husnul Hayati ya, Oh. Esa, saya bangga dengan kamu.
3,5 tahun ya. 3,5 tahun selesai dengan penelitian metodenya R&D gitu, pengembangan. Nah, tadi Jangan sudah takut. ada FKIP Ideas. Apalagi nih kira-kira keunggulan dari PKH ini? Sistem kuliah ya, Sistem kita itu kuliah. ada dua. Ada dua. Ada regular A, kemudian ada regular B. Apa nih yang regular B atau regular A, bedanya apa nih Bu Ayu? Kalau regular A itu ya Senin sampai Jumat kuliahnya seperti biasa ya, mengikuti jadwal hari-hari sibuk gitu ya. Kalau yang GK ini guru dan karyawan atau regular B itu kita kasih kemudahan, jadi untuk mahasiswa yang bekerja gitu ya, itu bisa kuliahnya di weekend Oh, aja. saya paham. Jadi tidak hanya mahasiswa yang artinya belum bekerja, tetapi Iya. guru-guru Guru yang juga sudah bisa. bekerja bisa ambil Iya, program khusus ini, pendidikan Pendidikan khusus khusus. ini di hari Jumat dan Sabtu. Berarti betul. tidak mengganggu jam kerja dong. Iya, betul. Luar biasa. Benar. Tetap bisa bekerja dan tetap bisa kuliah di pendidikan khusus. Betul. Satu lagi hybrid sistem kuliahnya Bu Yesi. Jadi Hybrid. Nah, tunggu, ini pasti ada yang tanya nih, hybrid itu apa ya kira-kira? Coba Pak Efran boleh jelasin sedikit Jadi dong. kami itu di pendidikan khusus itu dalam satu semester itu minimal itu maksimal 3 kali ya Bu Ayu ya. Tatap 3 muka kali gitu. ke kampus. Selebihnya Zoom gitu. Dan Edlink ya. Edlink seperti itu. Kadang ada juga yang Menggunakan menanya, aplikasi jarak jauh kadang Edlink ada ya. yang menanyakan bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus, apakah bisa mengikuti seperti Iya, itu? Itu tadi ada aplikasi khusus yang namanya Web Captioner yang dimana itu bisa menerjemah teks yang kita ucapkan, Bu. Oke. Jadi ketika kita mengajar secara Zoom juga ada teks yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus biar menerjemah apa yang kita ucapkan. Iya. Gitu. Berarti terbantu sekali Terbantu dengan sekali. teknologi ya. Kalau berbicara tentang AI, gimana? Sudah pernah coba nggak sih Bu Ayu? untuk Iya, PKH? banyak ya kalau AI sekarang u.com, OpenChatGate. OpenChat. Pokoknya yang permudah dalam pembelajaran ya. Bisa digunakan ya. Bisa digunakan oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi itu tuh salah satu poin penting kita ya. Nah, memang seluruh pendidikan itu dibantu oleh Teknologi. Ya. teknologi sekarang termasuk artificial intelligence itu. Tapi sentuhan manusianya itu di pendidikan khusus Bu Yesi, nggak bisa tergantikan. Berarti Jadi memang harus tamat dulu dari pendidikan khusus bisa merangkul apa ya humanistiknya gitu. Jadi berarti nggak nggak cuma tergantikan teknologi. learning by doing, learning by media, no, tapi learning by heart. Heart. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali unggulan program studi PKH ini. Nah, kira-kira nih untuk yang sudah lulus ya, tadi Iya. katakanlah 3,5 tahun, itu terus jadi apa mereka? Itu kalau kita di profil lulusan ya, itu sebenarnya ada 3. Yang pertama tuh jadi guru. Guru itu ada guru pendidikan khusus, satu lagi guru pendamping di Artinya sekolah umum. guru pendidikan khusus ini bisa masuk Di di SLB, guru SLB. Kalau masuk ke sekolah dasar, Itu namanya guru pendamping Guru nanti. pendamping. Jadi di ini SD untuk yang biasa, sekolah-sekolah inklusi ya. iya, inklusi. Seluruh sekolah itu pasti membutuhkan guru Berarti pendamping. profil lulusannya ini menjadi guru di SD bisa, SMP, SMP SMA, bisa, SMA bisa, apalagi SLB. SLB luar biasa. Ada satu Apalagi lagi, edupreneur Bu. Jadi Edupreneur. ibaratkan yang kedua kita edupreneur. membuka lembaga buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi contohnya lembaga seperti contohnya apa Pak? seperti layanan khusus. Iya. Ada yang kesulitan belajar Bu. Seperti kesulitan Tapi belajar ada ya membaca, seperti itu ada. ya. Iya, learning Jadi disability. dulu saya ketika merantau, ceritanya Bu ya, Cerita merantau lagi merantau nih. ke Duri dulu. Iya. Di sana ternyata setelah saya lulus, saya beranggapan bahwasanya ternyata saya jadi guru SLB ya. Pas di sana ternyata bukan hanya guru SLB. Saya jadi tadi yang disebutkan Bu Ayu, jadi guru pendamping khusus di sekolah Iya, negeri, sekolah umum. sekolah umum seperti itu. Dan juga jadi terapis Bu. Saya kaget. Kok saya bisa jadi terapis ya? Iya, Terapis juga Terapis. memang ya. sangat dibutuhkan. Bu Sangat Yesi. dibutuhkan. Jadi ibaratkan karena ilmu kita bersinggungan, jadi belajar juga tentang anak berkebutuhan khusus. Ternyata terapis juga membutuhkan kita sebagai untuk mendidik, menjadi salah satu bagian dari layanannya. Coba gini deh. Kira-kira nih di apa tadi namanya layanan Layanan disabilitas khusus, ya. itu ada tapi Ada. di Pekanbaru sendiri sudah ada. Ada banyak, udah banyak berjamur. Bu. Mm-mm. Jadi udah berjamur. ibaratkan satu SLB ataupun
berbeda sendiri. Di SLB ada layanan terapisnya. Tapi Iya. guru-guru kita artinya lulusan kita bisa membantu di bidang itu. Tentunya bisa. Jadi beda nama saja. Jadi ibaratkan kalau terapis itu lebih ke kesehatan ya Bu ya. Jadi kalau kita itu lebih ke layanan khusus atau layanan individual. Tapi konsepnya masih sama. Konsepnya Iya, masih sama ya, betul. masih learning by heart ya. Iya. Pertama jadi guru bisa ya. Iya. Yang kedua jadi edupreneur itu Oke. kita menonjolkan skill-skill Skill. anak yang disabilitas ya. Apa dia yang jago? Tapi mata kuliah kewirausahaan untuk mendukung Iya, ada ya. mata kuliah kewirausahaan ada. Kemudian yang ketiga itu adalah bisa jadi manajemen pendidikan khusus, kepala sekolah iya, ya, lokal iya, kurikulum iya, gitu. Memang dididik khusus untuk itu, ada keterampilan. Kemudian nanti ada juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Tapi poin penting 3 profil lulusan yang tadi Iya. guru, edupreneur sama manajemen sekolah. Oke, luar biasa. Berarti ada 3 ya. Termasuk terapis juga tadi Terapis bisa. itu kayaknya bonus lah Bu ya. Bonus. Karena sekarang lagi dibutuhkan. Iya. Hangat-hangatnya. Iya, Lagi hot. hangat-hangat. Oke. Nah, jadi kira-kira nih kan tadi bisa lulus 3,5 tahun, bisa jadi guru gitu ya. Tapi dalam perjalanan perkuliahan ini sendiri, mahasiswa kita itu ada komunitas nggak sih? Kira-kira maksudnya ada nggak teman-teman yang juga sama untuk mereka berkomunikasi? Iya. Itu ada nggak ya Bu Ayu? Mereka tergabung dengan Bumi Disabilitas ya Pak Iya. Efran ya. Kemudian ada komunitas dia bukan khusus difabel gitu ya, seperti perlindungan perempuan dan anak, tapi di dalamnya itu ada sub bidangnya tentang difabel, disabilitas. Dan mahasiswa kita tergabung dan aktif di organisasi itu. Nah, selanjutnya tadi Itu seperti, memang dianjurkan atau edaran dari prodi atau memang minat dari mahasiswa yang sendiri? memang minat dari mahasiswa sendiri. Berarti mereka juga aktif ya. Aktif mahasiswa Untuk yang kita. tadi difabel juga mereka aktif bergabung. Aktif ya, Iya, aktif bergabung. menggunakan bahasa Bahasa isyarat nggak? Iya. Nah, di antara dosen tapi ada yang bisa ya? Tapi kalau dosen lebih kayak ikut pelatihan-pelatihannya Bu Ayu. Iya, kita bisa. Secara bersama. Untuk Bisa. juru bahasa isyarat Iya. di PKH Anda bisa. Siapa tuh Bu Ayu? Bu Meta bisa. Terakhir kemarin yang kita memang khususkan untuk pelatihannya Bu Nisaul Bu Nisa Hasanah ya. Berarti luar biasa ya. Berarti komunikasinya bisa pakai bahasa isyarat gitu ya. Iya. Jangankan bahasa isyarat, bahasa cinta juga bisa. Karena tadi learningnya by Heart. heart. Ya. Luar biasa. Nah, Pak Efran nih berarti berapa lama sudah di Unilak Pak Efran? Unilak saya kurang lebih Agustus setahun Bu, setahun. Setahun ini ya. Iya. Jadi setahun di Setahun Unilak. berarti hampir 4 kali bayar kontrakan. Iya. Iya. Oke, luar biasa. Sorry. Rumah sendiri sudah Itu bisa di-cut nggak ya? Ya Allah. Itu belum jadi rumahnya. Sebentar lagi ya. Iya, insya Allah. Oke. Berbicara tentang proses perkuliahan, ada nggak sih bantuan dana atau berupa beasiswa dari kampus kita nih, Bu Ayu atau Bu Efran? Kemarin itu kalau nggak salah kita dapat kuota 20 beasiswa Pemprov Difabel Pemprov Riau 20 dan hampir semuanya mendapat ya Bu Ayu ya. Iya, kalau di untuk tahun berapa tuh Bu Ayu? tahun ini Tahun baru masuk mereka ya, tahun 2022 kemarin angkatan pertama itu ada beasiswa Bakti Negeri namanya. Dan itu tidak hanya difabel yang nerima. Jadi mahasiswa yang tidak difabel juga nerima. Yang tahun sekarang itu kita ada kuota tadi 20 orang ya. Kuota Difabel 20 orang Pemprov Riau. ini memang nanti diterima memang dikuotakan gitu sebanyak itu untuk prodi pendidikan Oh, khusus. berarti Jadi, artinya setiap tahun pelajaran itu ada kuota-kuota Untuk beasiswa beasiswa. untuk semua mahasiswa yang mendaftar di Iya. prodi pendidikan khusus. di samping ini ya, di samping KIP kuliah itu ada ada bidik KIP misi, kuliah, uh, bidik misi, Basnas. Basnas, terus ada lagi dosen cendekia. Jadi dosen-dosen iya, penerima paham. sardos itu Nah, ada ini nih beasiswanya. keistimewaan kita di Universitas Lancang Kuning bahwa dosennya itu tergabung dalam satu organisasi yaitu cendekiawan dosen, artinya menyisihkan sedikit rezeki untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang ingin berkuliah. Pokoknya jangan ragu untuk Iya, mendaftar di betul. Universitas Lancang Kuning khususnya prodi pendidikan khusus ya teman-teman semua, karena banyak sekali Banyak beasiswa sekali. dan akan ada banyak dosen yang membantu dalam kelancaran akademik teman-teman Betul. semua. Nah,
kira-kira nih Bu Ayu ada nggak sih pesan untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin lagi iseng atau emang lagi sengaja nih mau nonton Bu Ayu di sini, kira-kira apa? Mau diajak ke PKHK atau gimana? Silakan Bu Ayu. Ayo kita gabung di pendidikan khusus ya, karena dosennya mumpuni, beasiswanya banyak, satu-satunya di Provinsi Riau ya. Ngapain jauh-jauh untuk ngambil SLB ke provinsi lain gitu, sementara kita sudah ada di sini. Ayo kita tunggu di Universitas Lajang Kuning. Pak Efran mau nambahin, silakan. Iya, saya mau menambahkan, Bu. Jadi saya sekarang berani mengatakan bahwa saya pendidikan khusus sudah jelas lapangan pekerjaannya. Ya. Zero nganggur. Zero nganggur, guys. Iya. Yes. Zero nganggur. Sekarang aja udah banyak lowongan pekerjaan, Bu. Jadi Iya. saya sering share-share dan sebagainya. Di zero nganggur. Bahkan mahasiswa saya itu ada yang sudah S1 dan sudah ada juga yang S2 gabung di S1 pendidikan khusus karena Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Aduh. iya gitu. Berarti memang pendidikan khusus sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, kita juga mengajak nih guru-guru ya, guru-guru yang sudah mengajar mungkin di SD, di SMP yang SMA, sekolahnya itu sekolah umum. inklusif Mm-mm. bisa bergabung di Pendidikan Pendidikan khusus. khusus. ya. Artinya kita juga menyediakan yang tadi nih, ibu-ibu guru, Iya. ada kelas yang reguler Reguler B, B. jadi Iya. tanpa mengganggu jam kerja ibu-ibu semuanya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari kami di podcast Unilak dan saya Yesina Vitasari. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan yang kurang berkenan. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.